three. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good. Halo, perkenalkan nama saya Alika Fikta Vanodia. Saya dari Universitas Esa Unggul, bidang Studi Management. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan berbicara dalam konteks formal. Kegiatan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat praktis. Kemahiran berbicara seseorang ditentukan oleh tingkat pemahamannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan. Selain itu, akan dibahas uraian tentang berbicara sebagai proses dan meliputi pengertian berbicara sebagai proses tahap-tahap berbicara. Pengertian bahasa. Banyak ahli komunikasi yang telah mengungkapkan pendapatannya tentang batasan berbicara. Muljana mengatakan bahwa batasan berbicara harus dilihat dari kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang dibatasi. Secara umum, berbicara merupakan proses penugasan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan dari gagasan yang sebelum berada pada tataran ide. Kebermaknaan menjadi suatu keseharusan jika bunyi bahasa tersebut ingin dikategorikan sebagai kegiatan berbicara. Ada kalanya alat ucap manusia menghasilkan bunyi-bunyi yang tidak mendukung sebuah makna. Uraian batasan di bawah ini berdasarkan beberapa teori yang ditemukan oleh para pakar komunikasi. 1. Berbicara merupakan ekspresi diri. Ketika orang sedang berbicara, pada saat itu ia sedang mengekspresikan dirinya. Dari bahasa yang digunakan pembicara, dapat diketahui kondisi mentalnya, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, bahkan ketidakjujuran seseorang tidak dapat disembunyikan selama dia masih berbicara. Ton Kartapati yang mengatakan bahwa berbicara merupakan ekspresi diri. Dengan berbicara, seseorang dapat menyatakan kepribadian dan pikirannya, berbicara dengan dunia luar atau hanya sekedar pelampiasan unek-unek. 2. Berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Dalam hal ini, diperlukan keseimbangan antara tumpukan-tumpukan gagasan yang ada dalam pikiran, dalam kemampuan menentukan kata-kata yang tepat, ibarat sebuah saluran gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran, pembicara memerlukan saluran yang baik agar gagasan tersebut dapat keluar dengan sempurna. 3. Berbicara merupakan proses simbolik. Sebagai simbol pemaknaan sebuah kata merupakan kesepakatan antar pemakai bahasa. Antara kata dengan sesuatu yang dirujuknya tidak mempunyai kaitan yang mengikat. Artinya, penanaman sesuatu dengan sebuah kata merupakan kesepakatan. 4. Berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara harus memperhatikan ruang dan waktu. Tepat dan waktu terjadinya pembicaraan mempunyai efek makna pembicaraan. Muljana memberikan contoh, tempat pembicaraan dapat menentukan efek makna. Yang kelima, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Produktif di sini bukan berarti menghasilkan suatu produk. Produktivitas dalam hal ini diartikan sebagai keterampilan bahasa yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi, seiring dengan kemampuan bahasa lainnya yaitu menyimak. Selanjutnya adalah tujuan bicara. Tujuan berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan pembicara kepada pendengar. Tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain sesuai dengan tujuan yang diharapkan pembicara. Mulyana mengelompokkan tujuan berbicara ke dalam 4 tujuan, yaitu 1. Tujuan sosial adalah sarana untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan menghindari tekanan serta ketegangan.
Yang kedua, ekspresif adalah bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat berwujud sebagai sarana empati kepada objek yang ada di luar diri pembicara. Selanjutnya yaitu tujuan ritual. Kegiatan ritual sering menggunakan bahasa sebagai media untuk penyampaian pesan ritual kepada penganutnya. Dalam perayaan hari besar keagamaan tertentu, banyak simbol keagamaan yang bersifat sakral dituangkan melalui bahasa. Tujuan instrumental. Dalam tujuan instrumental ini, kegiatan berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu di sini dapat berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lainnya. Tujuan instrumental, kegiatan berbicara tidak tanpa kaitannya khusus antara pesan yang ada di dalam dengan tujuan yang diharapkan dari komunikasi tersebut. Ada 5 tujuan berbicara yang dapat dimasukkan ke dalam pengelompokan ini, yaitu A. Berbicara dengan tujuan meyakinkan pendengar. B. Berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar. C. Berbicara dengan tujuan memperluas wawasan pendengar. D. Berbicara dengan tujuan memberi gambaran tentang suatu objek. E. Berbicara dengan tujuan menyampaikan pesan tersirat. Kedua, jenis berbicara. Pengelompokan berbicara dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, tergantung dasar yang digunakan. Pengelompokan berbicara sedikitnya dapat dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu situasi, keterlibatan pelaku, dan alur pembicara. Berdasarkan situasi, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara formal, yaitu kegiatan berbicara yang terkait pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. B. Berbicara non-formal, yaitu kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan, kadang-kadang berlangsung secara spontan dan tanpa perencanaan. Berdasarkan alur pembicaranya, berbicara dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah. Pesan yang memerlukan respon dari pendengar, misalnya disampaikan pembicara tidak pidato atau membaca puisi. Berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara 2 arah. Pesan yang disampaikan pembicara merupakan respon dari pendengar. Peranan berbicara dalam keseharian. Dalam kehidupan sehari-hari, tampaknya kegiatan berbicara yang digunakan adalah berbicara non-formal. Situasi berbicara non-formal tidak seketat berbicara formal. Jika berbicara formal dibatasi ruang dan waktu, situasi dalam berbicara non-formal tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kegiatannya, berbicara dapat dilangsungkan tanpa harus ada persiapan sebelumnya. Misalnya, seseorang bertemu dengan temannya di sebuah pasar swalayan. Pertemuan tersebut boleh jadi tidak direncanakan sebelumnya. Walaupun tidak direncanakan sebelumnya, pertemuan tersebut memunculkan kegiatan berbicara. Begitupun waktunya, juga tidak direncanakan sebelumnya. Kaitan berbicara dengan keterampilan bahasa lainnya. Keterampilan berbicara bukan keterampilan yang berdiri sendiri, melainkan suatu keterampilan yang berkaitan dengan komponen bahasa Indonesia, yaitu 1. Hubungan berbicara dengan menyimak, 2. Berbicara dengan membaca, 3. Berbicara dengan menulis. Sarana dalam berbicara. Ada 2 sarana yang biasa dipakai dalam keterampilan berbicara untuk efektivitas komunikasi retoris, yakni mendengar merupakan sikap yang sangat penting dalam proses diskusi dan dialog. Pada setiap peserta dalam diskusi selalu bergantian peranan antara bicara dan pendengar. Cara atau taitik retoris dalam uraian ini akan dijelaskan dengan sejumlah taitik yang bisa membantu dalam mencapai sasaran dan tujuan efektif dalam proses komunikasi retoris. Sekian penjelasan dari saya, tugas Bahasa Indonesia sesi 5 tentang keterampilan berbicara dalam konteks formal. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan dari saya. Sampai jumpa.